Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan datang tamu yang luar biasa. Namanya bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, ada 3 hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut tamu agung bulan Ramadan ini. Menyambut Ramadan, bulan yang penuh rahmah dan karunia Allah, kita harus mengadakan persiapan-persiapan yang dianggap perlu dan bermanfaat, terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang pertama, hendaknya kita mengadakan atau memperakasai kegiatan ceramah di akhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Para khatib di Jum'ah hendaknya mengingatkan akan datangnya bulan Ramadan. Para dai di mimbar-mimbar hendaknya mengingatkan bahwa di akhir bulan Sya'ban hendaklah kita berbicara tentang persiapan Ramadan. Di majlis-majlis ta'lim, para ustadz, para ulama di pesantren hendaknya mengingatkan para santrinya, para keluarganya untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam ceramah itu dijelaskan berbagai bimbingan bagi jamaah atau keluarga agar dapat bisa mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi bulan Ramadan yang amat agung, yang memiliki sebutan begitu banyak bulan Ramadan ini. Bulan hijrah, bulan tarbiyah, bulan dakwah, bulan amal, bulan jihad, bulan ilmu, bahkan banyak sekali label Ramadan itu. Bulan barokah. Jangan sampai bulan tersebut kita meninggalkan tanpa kesan yang mendalam yang dapat meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceramah pengarahan menyambut bulan Ramadan ini dilakukan Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabatnya dengan menyampaikan ceramah singkat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan turunnya Ramadan agar kita semua dapat mengambil hikmah, mengambil manfaat dari pengarahan Rasulullah SAW tersebut sebagaimana dicantumkan dalam ceramah beliau. Ketika datang Ramadan, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan beliau berceramah, memberi tausiah
yang isinya ayyuhan nas qad adhallakum syahrul azim syahrul mubarak syahrun fihi lailatan khairum min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyama lailan tatawwu'an min taqarrub fihi bi khuslati minal khairi wa kana kaman ada faridatun fima siwahu wa man ada fihi faridatun kana kaman ada sab'ina faridatun fima siwahu wa huwa syahrus sabar wa sabru sawabuhul jannah wa syahrul muwasah wa syahru yajdadu fihi rizqul mu'minin man fatara fihi sha'iman kama kana maghfiratun lidzunubi wa isqa raqbatihi minan nari wa kana lahum mislu ajrihi min ghairi ayyan taqusu min ajri syai'in qala laisa kunna nazidu ma yufattarul siyam faqala yu'tillahi hadha sawabin faratus saim man faratus saiman ala samriti au syurbahu ma au ma madmuqah laban wa huwa syahrun awla rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu atqum minan nar man khaffafa an mamlukin ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar wastaqsaru fihi min arba'il khisal khoslatani tujzuna bima rabbukum wa khoslatani la aghniya bikum indahuma fa ummal khoslatani fa ammal khoslatani tani turdu biha rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu wa ammalatani la aghnina bikum anhuma fatasfa'alullahu al-jannah wa ta'udu bihi minan nar. Wa man asbagha fihi sha'iman syaqahullahu min khawdihi syurbahu la yatma'u hatta yadkhulul jannah. Sahabat-sahabat sekalian, khutbah atau ceramah Rasulullah tadi mengandung arti bahwa wahai manusia, sungguhnya telah menaungi kamu bulan agung dan penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Pada bulan itu Allah menjadikan puasa sebagai sesuatu kewajiban dan qiyam atau sholat di malam hari sebagai ibadah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebajikan, maka nilainya sama dengan mengerjakan kebajikan di bulan yang lainnya. 10 kebaikan, saudara. Siapa yang mengerjakan satu kebajikan dalam bulan Ramadan tersebut, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lainnya. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan ketabahan dan kesabaran balasannya adalah surga. Ramadan adalah bulan pertolongan,
pada bulan itu rezeki orang-orang mukmin ditambah. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan itu, maka ia akan diampuni dosanya, saudaraku, dan dibebaskan dari api neraka. Orang-orang itu memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa, sedang pahala puasa bagi orang yang melakukannya tidak berkurang sedikit pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak semua memiliki makanan untuk berbuka bagi orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, memberikan pahala kepada orang yang butir atau seteguk air atau seteguk susu. Dialah Ramadan, bulan permulaan diawali dengan penuh rahmah dan periode pertengahan dipenuhi dengan ampunan dan terakhir yaitu maghfirah. Pada periode terakhir merupakan pembebasan manusia dari azab neraka. Barang siapa yang meringankan beban pekerjaan pembantu rumah tangga, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dari api neraka. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini hendaklah kamu sekalian dapat meraih 4 bagian. 2 bagian pertama untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. 2 bagian pertama untuk memperoleh ridha Allah, dan 2 bagian kedua yang lainnya supaya kamu sesuatu yang kamu dambakan. 2 bagian pertama ialah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berkehendak mohon ampun kepadanya. 2 bagian kedua yaitu kamu mohon masuk surga dan berlindung dari api neraka. Siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberinya kepadanya nanti dari telagaku suatu minuman yang seorang tidak akan merasa haus dan dahaga lagi sesudahnya, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Saudara sekalian, inilah hadis yang dianjurkan untuk diinformasikan, saudaraku. Meskipun sebagian ahli hadis menyebutkan hadis ini berstatus dhaif karena berkaitan dengan fadhailul a'mal, maka masih bisa ditoleransi. Al-haditsu dhaifun ahabbu ilayya min ra'yi. Hadis dhaif itu lebih aku cintai daripada ra'yu, pendapat akal seorang dalam kalimatnya yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat sekalian, berdasarkan hadis tersebut maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita siap muslim untuk menjadi orang-orang yang menerima bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Persiapan yang kedua adalah dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab juga. Bagi mereka yang belum datang bulan itu telah membiasakan puasa sunnah, puasa Rajab. Namun demikian suatu saat 2 hari menjelang masuk bulan Ramadan dilarang puasa lagi, kecuali bagi mereka yang sudah membiasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berbuka, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa bulan Sya'ban. Mengenai larangan puasa sunnah 1 atau 2 hari menjelang masuk Ramadan, kecuali bagi mereka yang telah terbiasa
Bagaimana disebut dalam sebuah hadis, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yamusu sauman falyasum. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sahabat-sahabatku sekalian, persiapan yang ketiga menjelang Ramadan adalah menyambut bulan Ramadan dengan tahniah, yaitu mengembirakan umat Islam dengan kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahniah menyambut bulan Ramadan dengan sabdanya, Atakum Ramadan syahrul mubarak, Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, tuftakhu fihi al-abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim wa taghullu fihi maradus sayatin. Fihi lailatin khairun min alfi syahrin man hurrima khairuha faqad hurima. Kata Rasulullah, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan diikat di belenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dalam halaman 8631. Ibadah Ramadan merupakan amal yang istimewa karena ibadah yang lain adalah untuk diri sendiri, sedangkan ibadah bulan Ramadan adalah milik Allah. Maka melaksanakan puasa diharapkan tidak dapat meninggalkan makan aja, minum aja segalanya yang membatalkan, akan tetapi harus dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang tercela. Puasa itu diharapkan dapat membentuk sikap mental kita menjadi manusia yang bertakwa dan beribadah dengan penuh keikhlasan. Dalam berpuasa, manusia muslim dibentuk agar dapat meningkatkan kesabaran, ketabahan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan mental dan fisik. Rasa haus dan lapar di kala puasa dapat meningkatkan solidaritas sosial terhadap orang-orang miskin yang ditimpa kesulitan dan anak-anak yatim yang terlunta-lunta. Mengenai keutamaan ibadah puasa dan keharusan bersikap sabar disebut di dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu jannatun wa idza kana yawma syaumin ahadukum fala yarquthu wa la yashab fa inna syabatu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim inni amru shaim. Allah berfirman, setiap amal seorang manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya kepadanya. Puasa itu adalah perisai. Karena itu apabila seorang di antara kamu berpuasa, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor dan keji. Jangan membangkitkan syahwat dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila dia maki akan ditantang untuk seorang untuk berkelahi, katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa persiapan yang sangat penting dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Nah, di antara persiapan yang lain masih banyak. Salah satunya adalah persiapan untuk menguatkan iman kita, menguatkan fisik dan jasmani kita. Jangan sampai kita sedang puasa sekarang sakit karena diawali dari sekarang tidak pernah mau berolahraga ataupun menjaga kesehatan fisik kita. Persiapan pendalaman ilmu pengetahuan agama, persiapan amal dan materi, persiapan kebutuhan Ramadan sehari-hari,
persiapan membersihkan lingkungan sekitar, persiapan jiwa dan mental, persiapan mengharap dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan-persiapan itu sangat penting bagi kita. Kita siapkan sejak hari ini sampai kita memasuki bulan Ramadan. Persiapan perlengkapan ibadah ketika kita belum memiliki sajadah, sarung, peci hingga mukena, sekarang kita siapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat penting untuk mendukung dan mempertebal keimanan kita di bulan Ramadan adanya perlengkapan ibadah yang terpenuhi. Siapkan sajadah, siapkan sarung, siapkan mukena agar aktivitas ibadah kita bisa dilakukan secara maksimal. Persiapan yang lainnya adalah banyak berbuat baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi di bulan yang penuh berkah ini kamu bisa memulai banyak perbuatan baik terhadap sesama dan meninggalkan kebiasaan buruk. Agar di bulan Ramadan kali ini dan seterusnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung. Tapi siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia merugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia senantiasa dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demikianlah sahabatku persiapan menghadapi Ramadan ini. Mari kita siapkan dengan hati yang lapang, dengan keikhlasan semata-mata beribadah kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nyalakan loncengnya agar Anda sudah siap mendapatkan notifikasi dari channel kami, Yazid Channel YouTube. Ila liqa, ma'assalamah. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching.